Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board Boeing 737-800 NG Garuda Indonesia. This is flight GA762, flight to Palu. The flight time to Palu will be approximately 2 hours and 10 minutes, and the cruising altitude of 38,000 above sea level. Please fasten your seat belt, adjust your seat back into the upright position, and lock your tray table securely. If you need any assistance, you can call our flight attendant. Thank you, and we wish you a very pleasant flight. Ladies and gentlemen, selamat datang di pesawat tempur. Pesawat tempur ya ampun. Itu ada ya gigi di mata. Aku tuh ada lah, ini gua ditanyain lagi. Jadi saat itu aku Selamat datang di YouTube kita. Oke, sekarang kita lagi di rumah Kak Adel. Iya, Pasti tahu dong. Ya Kak Adel itu ampun, siapa? thank you Kak Adel banget. itu titik. Asik. Ya. Isi sendiri ada titik-titiknya. Welcome. Bogor ya. Ya, jauh ya ke sini ya. Jauh ya, berasa ngelihat hutan-hutan dulu Boleh gitu minta kan. maaf. Kayak Betul. kemana gitu ya rasanya kan. Betul, tapi sama adem. Tete Ega. Salam Tete Ega, selo di atas. Hai. Sekarang kita mau cerita-cerita dulu ya. Kita mau nanya ini awal mulanya berteman sejak tahun berapa? Iya, sejak Kayaknya kita mulai berteman itu waktu aku punya anak kedua ya, kalau nggak salah waktu hamilnya Saka. Jadi aku tuh sebenarnya kenal sama Kak Ega itu dari adiknya Mas Pasya. Kebetulan adiknya Mas Pasya tuh teman dekatnya Kak Ega. Terus Kak Ega juga dulu kerja di salah satu bank di Kota Bogor, dan kita juga sering kalau misalnya ke bank itu ketemu sama Kak Ega ini gitu kan. Nah, terus lama-lama ternyata dia berubah profesi, akhirnya menjadi seorang MUA. Nah, pada saat itu aku mensupport Kak Ega jadi modelnya. Nah, alhamdulillah ternyata dalam prosesnya itu dalam waktu yang nggak begitu lama ternyata udah langsung hits di Bogor gitu kan. emang hits banget. Makanya aku juga ikut seneng lah ya. Maksudnya ngelihat teman yang tadinya kayak gak cuman kerja di bank akhirnya banker terus tiba-tiba jadi MUA, itu kayaknya seneng aja kalau lihat orang sukses sampai kayak sekarang. Dan aku kayak cuman support aja sih dengan doa, terus juga aku support selama aku bisa, ya aku ngapain ya, aku jadi modelnya gitu kan. Dan alhamdulillah ternyata sekarang udah hits luar biasa. Tapi itu sangat big impact buat aku gitu loh. Terus mami lagi. Berarti pertemanannya kira-kira berapa tahun? Iya. Kurang lebih 6 tahun. Ya 6 tahun. Wow, 7 tahun. lamaan mereka berdua berarti kita kalah. Kita baru 3 tahun. 4 tahun lah, ya kan? Yang Terus paling diantara kedua yang tomboy yang mana? Iya, yang tomboy yang mana? tomboy aku sih sebenarnya, karena kalau kayak gini kan girly banget, lebih senang pakai fashionnya juga pakai rok, dress. Kalau aku tuh lebih senang sebenarnya pakai jeans gitu, pakai casual gitu. iya. Tapi dia tuh semua tuh masuk. Jadi mau tomboy masuk, feminin masuk, semua masuk. Tapi lebih dominan memang ke momis ya dibanding Iya, aku. betul. Gitu. Sup. Oke. Terus kenapa tiba-tiba mau ke dunia rekaman? Iya. Awal Nyanyi. mulai siapa duluan? Siapa yang ngajakin? Kalau aku sih kalau dunia rekaman dulu Udah waktu duluan, waktu Mami. sebelum nikah sama Mas Pasya, Iya, ada Oh, iya, lagunya. udah ada. dibikinin Aku seneng lagu. lagunya. Masa Aku sih? masukin TikTok loh lagu itu. Masa sih? Betul. Jadi Tete Adelnya. Oh iya, ya ampun, tunjukin nanti ya. tunjukin ya. Seneng banget TikToknya, nanti jadi hits lagi dong Jadi hits lagunya. di TikTok ya. Nah, terus kalau aku sering-sering sih apa sih namanya? Kalau kita itu suka bikin-bikin, akan aku seneng lagu ini, kita bikin juga. Nah, karena kebetulan kita sering ngumpul, ngapain ya gitu kan. Ya udah kita rekaman, kita cover lagu gitu kan. Tapi kita belum punya sih lagu untuk sendiri gitu kan. Enggak ya, Soalnya baru kalau aku cover-cover. dulu udah punya trio udah ganti 2 kali. Yang pertama dulu trio dia. Iya. Jadi ada 3 tuh, ada Sama Kak Tanti itu ya? Bukan? Iya, yang pertama amat isinya Denny Cagur, Teh Santi, sama satu lagi ada Kak Tanti. Terus bikin lagi tuh setelah udah, karena saking sibuknya semuanya Teh Santi kan sinetron. Terus akhirnya aku bikin lagi trio lagi, namanya trio dia, itu Kak Devita Rusdi, terus satu lagi sama Teh Ingrid Kansil. Tapi ya itulah, karena kesibukan masing-masing, jadi memang nggak bisa. Apalagi kita juga, aku momi-momi punya anak banyak gitu kan, jadi kadang-kadang nggak bisa fokus dalam satu
pekerjaan. Nah, makanya kalau cover-cover sih kapan aja anytime kita bisa rekaman, terus juga kita bisa apa di rumah aja kita bisa rekaman sekarang ya udah serba canggih. Iya, Dan sekarang tuh malah kita rekaman di handphone aja udah bisa kok viral, bener nggak sih? Betul. Terus bener kata kalian kan dengan adanya TikTok sekarang ini kan, ini mereka hits di TikTok gitu kan. Ratu TikTok Jadi nih. lagu-lagu tuh gampang banget buat dikenal sama orang ya. Iya, Bisa betul. dengan salah satu media. Nah, medianya itu adalah TikTok, TikTok, YouTube, betul, terus Instagram. Ya Pokoknya kan, macem-macem. lebih mudah ya sekarang Ya, tuh. betul. Makanya sekarang permusikan menurut aku agak-agak berkurang, Lagi agak tuh. berkurang dunianya. Tapi Kenapa? dengan Karena TikTok apa lagi, Mam? iya karena sekarang kita nggak perlu apa untuk cari musik kita tinggal lihat di YouTube. YouTube. Kita nggak usah beli CD-nya dong. Kalau zaman dulu kayaknya tuh kalau misalnya ada konser artis-artis apa tuh kayaknya pengen nonton, pengen Iya, dateng kan. Kalau sekarang nggak perlu lihat, nggak perlu datengin, kita tinggal lihat aja YouTube-nya. Udah merasa dekat dengan artisnya. Apalagi sekarang artis-artis teman-teman kan di YouTube udah ada punya channelnya sendiri. Kita bisa kalau kita ngefans sama salah satu artisnya kita tinggal nonton gitu. Makanya Tinggal kan search pas ya. karena aku sering banget ngeliatin ada Tega akhirnya ngerasa deket gitu ya, tapi nggak bisa ketemu gitu. Kayak Akhirnya nggak sekarang ngerti pengen gitu. ketemu. kan gitu kan. Pas ketemu tuh pas gitu semalam ya. dikasih tahu mau kesini. Iya. Wow banget. Jam 10 dadakan ya. Sampai nggak bisa tidur. Bingung mau ngapain, ngomong apa di sana Iya gitu. betul. Aduh ya ampun, pokoknya grogi banget. Tapi pernah berantem sih? Iya Pernah berantem nggak? Kalau berantem sih nggak pernah ya, karena aku juga tipe orang yang nggak baperan gitu kan. Tapi kan kadang-kadang kita suka adalah baper-baperan sedikit gitu kan. Misalnya kadang-kadang kalau udah kangen, terus jarang ketemu misalnya gitu kan, pasti ada baper-baperan sedikit ya. Tapi enggak lah ya, hal-hal yang gitu bisa kita atasin dengan kita sering ketemu. Ini siapa coba? Siapa tuh? Tolong dong dibeli. Beli dong Bu Adel, beli dong Bu Adel kan orang. Aduh, ini drognya enak banget loh guys. Adel itu orang yang kenal baik banget. Jualan poeli nih guys. Betul. 6 tahun berteman, berarti sama Po Eli sama juga Bu sama. Eli sebetulnya kalau sama aku tuh Adel udah lama banget ya. Aja cerita dong. Dulu Cerita dong, cerita. Jadi Aku tuh tahu. jadi ada cerita sedikit ya sama Iya. Po Eli ini. Padahal aku tuh nggak pernah ngerasa ngebenci dia atau gimana. Tapi Po Eli tiba-tiba cerita katanya aku tuh ngebenci dia. Padahal aku nggak pernah sama sekali. Nggak tahu diceritakan dong. Berarti Po Eli Mrs. Baper. Oke. gitu. Oh ceritakan. Jadi gini, aku itu jadi koordinator penonton. Mas Fasya itu biasalah band di musik-musik TV. Ya, penonton alainya. Kebetulan waktu itu aku nggak terpenonton. Adel masih gadis lah. Mas Fasya masih pacaran sama dia. Oh iya. Ya kan masih pacaran kan? Gadis dong, iya dong. gadis. Gadis. Masa janda? Aku nggak gua dong. Tetot. Aku nggak penonton. Tiba-tiba kan gigiku tonggos banget ya saat itu jelek. Asik. Sekarang tetap cantik, tetap cantik. Dipotong dikit sih. Jadi saat itu Ada ya gigi dipotong. aku tuh ada lah, ini gua ditanyain lagi. Jadi saat itu aku nggak terpenonton. Nah, Adel ngeliat aku karena aku udah masuk TV lah gitu, udah acara ngelenong, udah masuk. Mungkin Adel pernah lihat atau enggak kita nggak tahu ya. Cuma Adel nunjuk-nunjuk aku gitu. Itu mungkin Adel ngeliat aku apa itu kan mbak-mbak yang sering di TV kalau terpenonton apa gimana Adel ngomong. Aku gini, kok dia ketawa-tawa. Baper gitu ya. Kok baper nih, baper. Mungkin dia nggak suka, pacarnya Pasha Ungu masa ngenawain gue gitu. Pacarnya Pasha Ungu. Tapi kalau bisa aku kan aku udah jadi artis tuh saat itu juga ya. Aku sudah jadi pramugari ikutin Adelia Pasha. Ih, dia pernah nawain gue lah gitu. Masa aku jadi dia sih gitu. Kayaknya di TikTok juga ada deh hits juga tentang yang pramugari yang Rina Nose itu loh. Ada ya? Ada jadi Iya. Oh yang toko kodel-kodel. yang takut-takut itu aku kan itu Mas Pasya datang ke acara apa sih yang di Trans tuh yang sama Adeni Cagur? Iya, itu acara itu. Acara itu Lupa terus pokoknya kayaknya deh. diituin deh di apa sih? Diulangin lagi ya, Diulang-ulangin di-upload lagi, ulang. di-upload Ya, ulang. Jadi makanya aku pas denger kemarin di TikTok, oh my god, kok kayaknya ini kayak nyindir aku lagi delta kodel-kodel ya kan? Nah gitu lah aku ketemu Adel itu udah lama tapi pas akrab-akrabnya itu sama Adel kenal itu pas Adel jadi penyanyi sama Teh Santi itu bertiga ya. Iya betul. Terus ketemu lagi di acara Mbak Nanda ya. Mbak Nanda. Acara Kita lebih promosi sering baju. pas ketemu gitu, sama bulan Kak Nanda. puasa. Ya udah lama juga tapi ya udah lama tahu Adel udah lama banget. Jadi dulu
Tapi Pas akhirnya kita kenal bisa kesini, berteman dengan baik. ya kan ini Adel baik banget. Kan tak kenal maka tak sayang. Emang iya baik banget ya. Udah cantik. Baik. Makanya kemarin pas ada orang ngatain di apa tuh, ada orang ngatain dia begini-gini, aku kan ikut nyaut-nyaut Iya, kadang-kadang. Aku seneng betul, nyaut-nyaut orangnya. Kalau orang dihujat itu orangnya baik, dihujat aku belain kadang-kadang Iya, gitu. betul. Po tuh baik banget, setia kawan banget dan selalu mensupport. Kadang-kadang ya. kalau misalnya kita kan kadang-kadang suka adalah netizen-netizen yang nggak enak gitu kan. Kadang-kadang Po juga bantuin gitu loh Aku ngebantuin ngomong. orang yang sebenarnya bukan nggak pantas dihujat gitu loh. Kayak Baik banget ya, ya ampun, Emang baik Masya Allah. banget. Nah sahabat tuh harus seperti itu, karena kita tuh harus Mas Adel masih inget gak Apa? waktu kerja jadi Iya, pramugari? pramugari, ya Coba betul. deh, coba Ingat, ngomongin coba dong. dong. Oke, kita coba satu. Apa ini announcement? Iya, announcement. 1, 2, 3. Good morning ladies and gentlemen, welcome on board Boeing 737-800 NG Garuda Indonesia. This is flight GA762 flight to Palu. The flight time to Palu will be approximately 2 hours and 10 minutes and the cruising altitude of 38,000 above sea level. Please fasten your seat belt, adjust your seat back into the upright position and lock your tray table securely. If you need any assistance, you can call our flight attendant. Thank you and we wish you a very pleasant flight. Nanti dicoba di kita ya. Oke. Kita jadi penumpangnya ya kan? Jadi penumpangnya ya. Kita jadi penumpang pesawatnya. Oke. aku kan nggak bisa jadi pramugari kan? Itu lihat. Coba, coba. Nggak bakal bisa. Coba dites, coba. Coba, ayo, coba. Ladies and gentlemen, selamat datang di pesawat tempur. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang di pesawat Eli Sugigi. Selamat datang Ibu dan Bapak, adik-adik sekalian, keluarga semuanya. Selamat datang di pesawat Eli Sugigi Lover. Ada nggak Asik. Boleh. TikTok semua ya Lover. Cantik ya, cantik banget. Mami sini bening banget loh, Mam. Masa sih bening? Iya, emang bening banget itu. Gua aja yang buluk di situ jadi bening. Ini bahaya di kameranya nih bahaya. Oke, Oke, Lanjut Mbak Teh. Ini apa? Ini iPhone. Oke, next. Next apa lagi ya? Gue bingung deh mau nanya apa lagi. Oh iya dong. Sok nanya apa lagi? Apa lagi? Sukacita, sukacita. Ya, Iya, dukanya. 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 Betul. Hujatan orang bagaimana? Ya, tanggapinya? kita cara nanggepin netizen kalau julid atau ya yang julid sih pastinya yang bikin lebih sakit hati gitu ya. Itu Ya gimana? mungkin ini adalah konsekuensinya kita dalam bermedia sosial. Tapi sometimes kita tuh sebagai manusia kadang-kadang kok kenapa sih orang tuh selalu ngerecokin kita gitu kan, suka ikut campur, suka pengen tahu apa sih kehidupan kita. Padahal misalnya belum tentu apa sih kehidupan kita tuh seperti apa. Nah makan kadang-kadang kalau misalnya ada orang netizen, kadang-kadang kita kalau lagi stres atau lagi apa, kadang-kadang kita juga suka balik emosi, suka kebawa emosinya. Makanya kadang-kadang kita suka bales ya. Kadang-kadang kita suka bales. Ya, tapi sebenarnya itu kayak memang pembelaan kita. Tapi sebenarnya kita tuh suka pengen ngasih tahu sebelum kita menjudge orang lain, kita tuh harus tahu orang itu seperti apa. Jadi kita nggak boleh menjudge orang lain kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa. Itu yang paling penting. Cara Karena ngatasinnya saat lagi bener-bener dihujat banget gitu. Diem aja dulu Iya, atau langsung serang. dia, kalau aku sih tipe orang yang sebenarnya suami aku tuh selalu nasehatin kalau misalnya kamu dihujat ataupun di kata-katain tentang yang negatif, mendingan gak usah, kamu diem aja. Bisa direspon Karena ya, kalau misalnya kita merespon, kadang-kadang mereka tuh kadang-kadang suka ada juga kayak gini loh, kayak orang nge-DM kita nih, ngejelek-jelekin kita, terus udah kita balas, tapi mereka tuh malah jadi baik sama Seneng kita. begini. Nah, betul kan? Kalau nggak begini kita nggak akan dibalas. Iya itu, makanya kita tuh kayak yang sebenarnya kita tuh pengen deket juga, tapi kan nggak bisa semua Banyak orang ya. kita yang DM misalnya terus kita balasin satu-satu, terus kita Benar, periksain banyak. satu-satu karena Iya, saking betul. banyaknya. Saking banyaknya, betul. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti juga gitu kan. Makanya kita kadang-kadang mempost sesuatu di Instagram atau apa itu biar teman-teman juga tahu apa sih keseharian kita. Bener nggak sih? Biar kita share sama teman-teman. Ya kalau misalnya ada yang komen terus kita bisa balas, ya itu alhamdulillah kita bisa saling komunikasi dengan baik. Tapi kalau misalnya satu-satu, mohon maaf banget, kita juga kan punya anak-anak, Iya, betul. punya keluarga, kadang-kadang kita juga nggak cek-cek Nggak gitu 24 kan, jam nggak pegang 24 HP ya. jam emang pegang handphone gitu kan. Jadi makanya Mungkin rata-rata semua selebriti digituin kali kan, ada udah teman Iya, saya iya, gitu betul, juga. betul. Mungkin Kita ada aja kalau nggak yang kenal, seperti kita itu. aja kalau nggak kenal Tete Ega, ya rempahan Renggina, nggak perlu lihat ya kan. enggak lah, tapi jangan salah, ini the best seller, the best seller di TikTok. Kita mau rempahan Renggina ya. Kalau Tetega ngatasinnya gimana nih? Kalau aku di Instagram Langsung sih, marah atau Iya. langsung diem atau langsung kalau di Instagram sih kayaknya so far gak ada ya kali ya, Mam ya.
mungkin bisa dihitung itu pun langsung diserang sama sama followers aku. Jadi kasihan dianya. Kalau aku sih apa ya, yang waktu yang rame itu kan video aku itu ya. Ya, Aku yang sih mikirnya gini loh, Mam, karena mereka nggak tahu siapa aku. Jadi ya Ceritain udah dulu dong video gitu. apa dulu Oh, ceritain. video itu loh yang Jadi ini kayak karena ini lagi 10 review. 1 juta ini Iya, iya. gitu loh. Loh, itu kan Itu memang sampai kerjaan banyak banget yang aku pakai gitu suaranya, kan. iya, betul. Tapi karena aku mikir tadi memang aku marah, kesel, sakit hati. Cuma aku mikir lagi karena mereka nggak tahu apa kerjaan aku, siapa aku. Jadi ya udahlah gitu. Mungkin kalau mereka tahu juga banyak juga kan yang ngebela, yang ngebela itu yang tahu tuh. Kalau aku nih memang kerjanya seorang makeup artist yang emang kerjanya nge-review produk juga barang gitu. Betul. Malah walaupun MUA bukan cuma produk makeup aja Iya, ya, Mom ya. betul, Kita betul. kayak gini nih, mana dok? Nih, coba nyambung nggak makeup artist suruh nge-review. Iklan ini endorse makan. Nggak nyambung loh, ini lo tau sendiri kerupuknya, tahu kan kerupuk apa itu? Tapi sebenarnya kita tuh ya sebagai media influencer, terus juga kita sebagai ya mungkin di TikTok dengan banyak followersnya, dengan Instagram, dengan teman-teman UMKM kita bisa saling support sama UKM-UKM yang kecil. Misalnya kayak penjual dorok-dok ini ataupun penjual-penjual yang lain ini kita bisa saling support. Selama itu bisa membantu gitu kan. Benar. Ya kalau misalnya kalau makanan sih kita tuh ya kadang-kadang nggak pernah menguangkan ya kalau masalah kalau makanan. makanan Kenapa? kayak Karena sambal gitu ya. emang dimakan. Iya, Terus juga kita kasihan. kadang-kadang kalau mau mereview juga emang harus yang real. Oh ini enak ya enak rasanya. Tapi kalau misalnya kadang-kadang aku kalau terima makanan ya mungkin kita kalau misalnya makanannya kurang berkenan sama kitanya Rasa, ya kita juga nggak mau juga Ngebohong. maksudnya ngejelasin sama teman-teman yang lain gitu loh. Iya, Karena betul. kita takutnya nanti Kecewa. pas Ya, kecewa ya pas orang bilang makannya kecewa, ih pas aku bilangnya ikutin Adel nih seperti ini. nah, gitu. takutnya dibilangnya kok nggak enak bohong gitu Kayak aku apa pernah gitu. kena kasus kan gara-gara arisan itu di online pernah kan yang aku bilang arisan online yang aku kan ikut arisan online cuman di Instagram promosi doang endorse. Terus Akhirnya semua pada ikut kan karena Poel ikut ada artis ikut dia ikutan ternyata penipu kan yang arisan online itu. Iya. Aku dipanggil polisi, dipanggil Nah, apa itulah. ke sana Ya, ternyata itulah hanya ya. endorse doang. Harus Aku lebih bilang, hati-hati jadi juga ya ya ternyata. kita juga sebagai media influencer juga kita nggak boleh harus hati-hati di saat kita mau endorse sesuatu. Aku juga pernah di endorse sesuatu gitu ya. Terus ternyata misalnya akunnya penipu. Nah itulah yang agak-agak jadi masalah dengan kita juga harus hati-hati apa kalau misalnya kita punya manajemen endorse ataupun orang yang Biar mau manajemen terima ya. itu kita jangan langsung asal terima. Kita juga harus lihat dulu produknya juga sesuai nggak sama kita, dipakai layak nggak sih? Karena kita juga jangan juga men-share sama orang ini produknya nggak bagus. Iya, Cuman betul. pengen Dapat duit gitu, dapat ha. duit dari endorse tapi misalnya produknya nggak bagus. Nah, Kadang-kadang bagus, ya. itulah yang jadi masalah gitu. Pelajaran buat kita. Pelajaran. Bu Ega mau saya potong Bu Ega. Saya jualan dulu ya. Oh baik, udah kepedesan ya tuh ya, ini udah hahaha kan. Terima kasih sudah mampir. Udah jangan lupa dibeli ya. Oke. Oh gitu, berarti kita pelajaran juga kalau Iya. siapa tahu di Buat endorse. pelajaran kita berdua Nah, ya kan. Jadi kita juga harus lebih memilih. Terus juga kalau misalnya itu yakin memang apalagi kalau makanan kita cek dulu makanannya rasanya gimana karena kita juga nggak mau ngejelasin sama teman-teman yang lain bahwa ini makanan enak padahal sebenarnya rasanya biasa aja gitu kan. Itu yang jadi masalah gitu. Jangan jadi media itu ya kita influencer kan kita bisa kasih tahu sama semua orang kalau ini makanannya enak tapi kita kan pengen kasih tahu yang real benar nggak sih? Betul. Kayak waktu itu ingat nggak Mami yang ada endorse aku di dokter gigi itu loh. Yes. Mami kan ngomelin aku, terus aku balikin lagi uangnya. Nah itu aku juga kadang-kadang suka ngasih tahu sama teman-teman terutama teman-teman dekat kalau misalnya memang sudah di endorsement kalau misalnya ada sesuatu yang memang tidak berkenan ya jangan gitu loh karena impactnya kan misalnya kan sekarang banyak banget misalnya ada behel untuk gigi untuk apa nah itu tuh kan kadang-kadang kita nggak tahu apakah itu baik buat kesehatan gigi kita taunya misalnya kita behel apa itu yang dipasang-pasang gitu taunya malah bermasalah buat kita gitu Nah kan. kitanya malah jadi gimana sih gitu ya. Pokoknya semuanya pelajaran buat kita berdua karena kita berdua juga baru ya di dunia apa sih namanya ini dunia-duniaan. Dunia maya ya. Pokoknya kalau aku sih cuman mendoakan kalian semua supaya bisa terkenal terus juga makin hebat tapi ya kalau membuat konten mudah-mudahan harus yang bagus ya dan bermanfaat buat Dan menjatuhkan pihak lain ya. Jangan sindir-sindiran. Kan sekarang TikTok itu lagi zaman sindiran. jadi zaman banget. Jangan Jadi harus lebih hati-hati, lebih teliti dan kalian juga kalau milih temen juga emang harus ya dan
dan kita kalau memilih teman itu harus hati-hati. Nah, cara memilih teman bisa tahu nggak? Cara memilih teman yang baik. Nah, sebenarnya sih gampang banget karena kita kadang-kadang karena sering ketemu gitu, jadi tahu karakternya ya, tahu karakter salah satu sahabat kita misalnya. Kayak Ega nih, aku dulu dekat sama dia karena dia tuh selalu maintain persahabatan kita. Misalnya dalam berkomunikasi, misalnya kita sering ketemuan, terus kita juga suka kadang-kadang selalu kepikiran gitu kan. Nah, itu yang bisa dibilang sahabat yang memang sahabat sejati gitu. Mudah-mudahan makanya kita selalu mempertahankan persahabatan kita bagaimanapun. Dan biasanya harus sahabat yang memang dekat sama kita tuh harus jadi prioritas. Jadi kalau misalnya ada sahabat-sahabat lain yang datang baru ya, yang baru kadang-kadang ya kita juga itu kita harus nilai lagi. Kalau misalnya merasa bisa lagi ya kita bisa berteman juga gitu kan. Tapi jangan pernah melupakan sahabat-sahabat kita. Yang nggak suka dari Tetega apa? Yang aku Ayo, apa ini yang harus kalian apa? Ayo, kan sahabatan nih, apa? Kalau aku sih hampir gak ngelihat ada kekurangan sih. Karena apa ya? Karena ya selama aku bersahabat tuh aku enjoy, aku happy dan kita saling support gitu dalam pekerjaan, dalam apapun kita saling support. Jadi hampir ada kurang itu. Kalau Tetega apa? Ini loh, kalau kita udah sayang, udah deket, jadi kekurangan dia tuh kayak ketimplek sama kelebihan dia gitu. Jadi udah nggak ada gitu. Yang kalau misalkan dikagumi nih dari masing-masing apa? Yang dikagumi betul masing-masing. Dua. Yang pasti ini pokoknya berdua ini pokoknya saling support. Kayak misalnya kayak Ega, dia sekarang MUA hits, aku sebagai sahabat aku bisa dong jadi modelnya, dan aku pun enak banget. Jadi kalau misalnya ada kapan-kapan aku pengen make up, ya udah ya nggak sih, kayak keluarin dulu dong gitu kan, pokoknya saling support. Jadi ya harus all out lah, saling support, karena aku udah ngerasa banget sama Kak Ega. Tapi emang bener sih Tetega ini memang baik banget. Aku Nggak tahu loh, aku kalau bikin konten gini pas aku sekali dia sama Tetega, aku gitu aja lepas. Ya gitu aja lepas. Tapi enggak loh. Makanya kayak Ega karena melihat mulai juga gitu kan, enak jadi sahabat pasti dia enak ya kan. Sering ya Teh. karena aku bilang gini, aku nggak ngeliat ketenaran dia, kalau aku suka ya udah gitu, aku Baik banget, selalu ngajak kita kemana-mana. tapi nggak pernah aku ditolak. Maaf ya Teh. Kalian sengaja. Saya kayak ibu loh ini dua cewek. Emang selalu dadakan Teteh dadakan mau ngajak. Aku dadakan ini dadakan loh ya. Pokoknya terima kasih buat Tante Adel yang Sama undang kita saya, kesini ya. thank you, Ya betul, luar biasa loh. jauh dari ujung ke ujung loh. Dari Flores, dari Flores loh. Dari Flores ya jauh dari Medan itu. Terima kasih juga buat Tetega ya. Terima kasih ya buat semuanya. Bye. Bye. Sampai jumpa lagi ya nanti baby. Oke guys, sekarang kita udah punya YouTube dan kalian jangan lupa subscribe atau subscribe atau apa lagi tuh Kak. Jangan lupa pencet yang ada loncengnya. Terus kalian komen, kalian share dan terus dukung kita untuk menjadi lebih baik dari pokoknya jangan lupa subscribe gratis